Halo, jumpa lagi di bagian section yang menjelaskan mengenai ekoenzim. Ini saya pas baru olahraga dan saya akan bikin satu wadah yang saya kira mungkin sebagian orang, teman-teman mungkin akan mendapat manfaat kalau saya mendemonstrasikannya secara sederhana ya, walaupun logikanya hal-hal yang sangat sederhana. Kalau dicontohkan biasanya lebih gampang dipahami. Jadi rumus membuat ekoenzim itu adalah 1, 3, 10. Satu bagian itu molase, gula merah atau molase, gula tetes tebu. 3 bagiannya adalah bahan sisa potong buah sayur, dan 10 bagiannya adalah air. Sementara wadahnya itu 60%-nya yang diisi air ya. Jadi dilihat wadahnya. Nah, kita sudah tahu bahwa wadah yang saya perlihatkan kepada Anda ini 15 liter kapasitasnya. 15 liter ya. Jadi saya 60%-nya harus saya isi air. Ya, 60% itu menjadi 10 bagian. Nah, 60% itu dari 15 liter kan 9 liter. 9 liter itu 10 bagian. Berarti gulanya adalah 900 gram. Gula dihitung, gula dan bahan itu dihitung dalam berat, gram. Sementara kapasitas dan airnya dihitung dalam liter. Itu tidak sama, tapi rumusnya begitu ya. Jadi kalau memasukkannya, bagaimana? Ini masalah teknis saja sebetulnya ya, yang kadang orang bikin ribet. Kalau masukin air dulu, misalnya, saya masukin air, saya tahu 9 liter kan. Nah, kalau saya masukin semua, nanti ngaduknya kan nggak bisa masuk tangannya, karena wadah ini mulutnya kecil. Jadi, apa yang saya lakukan? Saya pisah dulu. Saya pisah, Anda tahu ini wadah ini isinya 1,5 liter. Jadi, saya pisah menjadi 6 botol yang 1,5 liter. Nah, ini saya masukkan airnya, gitu ya. Jadi ini baru masuk 1,5 liter, jangan lupa ya. Ini baru 1,5 liter. Oke, ini 1,5 liter ya, baru 1 kan. Oke, nah kemudian saya punya yang kedua. Yang kedua juga 1,5 liter, berarti sudah 3 liter ya. 3 liter saya masukkan. Kenapa kok saya masukkannya dalam potongan ini? Ini berkaitan nanti dengan molasenya. Nah, ini sudah 1,5 liter kali 2, berarti sudah 3 liter. Padahal saya siapkan 9 liter, ya kan? 9 liter. Nah, 9 liter berarti ada 6. Tujuannya apa? Supaya saya harus melarutkan molase ini. Saya harus melarutkan molase. Kalau seandainya saya tuang semua, nanti melarutkan molasenya lebih ribet buat saya. Karena itu saya cenderung melakukannya dengan cara lain ya. Anggap aja lah ini cara kreatif gitu ya. Jadi saya sudah tahu ini 6 semua harus saya masukkan. Nah, sebagian ini saya masukin dulu di sini molasenya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa memastikan itu larut saja. Ya, tujuannya kan harus larut. Jadi ini molase ini saya larutkan dulu, ya. Saya larutkan di sini, ya. Jadi tercampur kan. Karena kalau sudah masuk nanti ngaduknya nggak bisa. Jadi saya harus goyang-goyang dan macam-macam ya. Saya kira ini cara yang sampai sekarang kalau saya lihat paling praktis lah untuk bisa dilakukan. Nah, sehingga sekarang molasenya masuk langsung tercampur kan, langsung tercampur. Itu masih ada sebagian. Nah, saya gunakan saja secara bergantian. Jadi kalau ini kurang bersih, ya saya masukin lagi. Sehingga dia relatif bersih. Ya, dia relatif bersih. Nah, ini saya masukin lagi. Intinya kan saya harus memastikan ini
9 liter. Itu saja yang harus saya pastikan ya. Airnya itu 9 liter. Nah, ini saya masukin lagi. Nanti ya saya goyang juga itu botolnya untuk memastikan dia tercampur, gitu kan. Nah, yang di sini juga saya campur lagi. Jadi saya lakukan ini sesudah saya lihat ini mungkin paling praktis untuk memastikan molasenya larut. Walaupun tidak semuanya ya. Semua nanti bertahap aja. Tahap. Kemudian juga nanti saya perlihatkan kepada Anda bahannya saya cicil karena hari ini saya tidak dapat bahan yang cukup. Kalau kita lihat tadi rumusnya 9 liter, molasenya 900 gram. Ini yang sedang saya masukkan ya. Molasenya 900 gram. Nah, 900 kali 3 bahannya nanti berarti 2,7 kilo. 2,7 kilo. Nah, ini kan masih air yang 10 bagian tadi, 9 kilo semuanya. Tapi sengaja saya pisah-pisah dulu untuk memudahkan proses melarutkannya. Kalau Anda rasa ini akan lebih gampang buat Anda, ya Anda bisa tiru. Tapi kalau Anda punya cara sendiri, nggak apa-apa juga, ya. Karena tujuan ini hanya menolong kalau teman-teman yang ingin memastikan prosesnya itu berjalan seperti yang diinginkan. Nah, jadi sebagian bahan molase itu sudah saya pastikan larut. Itu aja. Kalau dia wadahnya mulut lebar kan bisa diaduk dengan tangan atau kalau lebar besar sekali dengan sutil kayu itu ya. Tapi kalau mulut kecil kan nggak bisa. Sementara ini harus larut sebetulnya. Karena ini media untuk fermentasinya ya. Nah, jadi poin saya adalah saya tidak memasukkan airnya semua. Bahkan saya masukkannya bertahap supaya memastikan molasenya betul-betul sudah saya larutkan ya. Nah, saya tinggal punya satu, mesti saya atur begitu rupa supaya cukup. Proses memudahkan. Oke. Nah, saya sudah masukkan 7,5 liter. Sementara masih ada tersisa di sini, saya masukkan di sini sekarang. Ini tujuannya kan menolong ya. Kalau seandainya teman-teman banyak pertanyaan di WA group, kadang-kadang teman-teman di rumah untuk bikin ini gimana begini. Nah, ini saya demonstrasikan pas habis olahraga, jadi berkeringat dan sore cahayanya juga. Ini wadah yang saya sendiri belum pernah pakai sebelumnya. Ini kali pertama saya pakai wadah yang 15 liter ini karena saya melihat beberapa teman di rumah menggunakan wadah ini dan kemudian banyak pertanyaan gimana begini. Nah, ingat 60% wadah diisi air, 60% dari 15 liter 9 liter. Satu bagian 10%-nya adalah molase. Berarti 900 gram.
Molase itu mesti dilarutkan. Nah ini dilarutkan. Ya, dilarutkan. Oke. Jadi sementara saya anggap ini cukup. Nah, kemudian bagaimana dengan bahan tadi? Kan saya sempat ceritakan pada Anda bahannya saya nggak punya cukup. Biasanya saya cuci bahannya ya, saya cuci, saya saring. Nah, ini saringannya sudah saya cuci, nah, sekarang tinggal dimasukkan. Ini bahannya tadi masih terbatas, jadi jumlahnya belum 2,7, tapi baru 900 gram jumlahnya. Berarti saya pakai apa? Saya pakai cara mencicil. Nah, mencicil sudah saya bersihkan tadi bahannya, ya besok saya tambah lah ya, saya tambah. Ini kalau wadah mulut kecil, ini salah satu masalahnya memang soal begini, soal memasukkannya itu mesti rajin ya, mesti repot sedikit ya. Nah, karena tadi ini bahannya saya dapat dari Mas Is, tukang rujak di depan salah satu komplek dekat saya tinggal. Nah, jadi biasanya setiap kali saya dapat bahan, saya bilas, kemudian saya saring. Nah, ini mencicil namanya ya. Diperlukan 2,7 kilo, sementara bahan saya saat ini masih terbatas, masih 900 gram. Berarti besok saya harus menambahnya lagi 2,7 kurang 9, berarti berapa itu? 7, 2 berarti 1,8 kilo ya, 1,8 kilo. Besok juga saya memang sedang mau bikin di wadah yang lain, wadah yang 36-37 liter ya. Jadi sekalian saya pesan tadi sama Mas Is untuk besok saya disisain sampahnya, sampah rujak ya. Jadi biasanya dia lakukan itu pagi, dia kupas untuk jualannya. Nah itu jumlahnya biasanya cukup banyak. Kalau yang sore paling, dari pengalaman saya, kalau sore itu dapat ya sekitar 5 kilo bisa dapat. Tapi kalau seandainya pagi hari dan saya pesan sebelumnya, saya bisa dapat sampai 10 kilo ya, sampai 10 kilo ya. Nah ini caranya ya, cara mencicil. Nah yang ingin saya demonstrasikan lagi adalah nanti, karena ini wadah tutup kecil, itu hari-hari pertama itu kan gasnya kuat sekali, gasnya akan kuat sekali. Nah karena itu tutupnya ada, belum saya pakai tutup aslinya ya, tapi belum saya pakai. Apa yang saya pakai? Yang saya pakai adalah balon, jadi balon ulang tahun gitu ya, ditutup aja. Ups. Nah, balonnya gini. Nah, sehingga kalau nanti fermentasinya kuat, dia akan terembus gitu, dia akan ngembang gitu ya. Kalau saya tidak mau kembang, saya bisa juga apa yang saya lakukan. Nah, ini saya sedang tidak pegang. Saya tusuk bagian ininya tuh satu titik atau 2 titik dengan jarum. Sehingga kalau dia gasnya keluar nanti, dia bisa keluar dari sela-sela itu. Itu cara membuat dengan bahan ini, dengan wadah ini. Anda bisa membuatnya 60% air dari kapasitas wadah yang 15 liter, itu 9 liter. 10%-nya adalah gula merah atau molase, berarti 900 gram. 3 bagian itu adalah bahan organiknya, potongan buah, sisa sayur, 900 gram kali 3, berarti 2,7 kilo. Kalau Anda belum punya, Anda cicil. Berapa lama boleh dicicil?
disebutkan 2 minggu, sampai 2 minggu boleh dicicil. Tapi kalau saya usulkan sih secepatnya saja, secepatnya bisa dipenuhkan, gitu kan, ngapain lama-lama ya, repot, mengganggu pikiran. Dan yang juga penting diingat adalah tanggal prosesnya dimulai ketika bahannya sudah lengkap. Jadi kalau itu mundur misalnya jadi 10 hari, maka sesudah 10 hari itu, nah baru pada waktu itulah dihitung tanggalnya 3 bulan ke depan, 90 hari ke depan, baru panen. Nah, saya harap penjelasan sederhana ini membantu teman-teman, terutama yang suka pakai wadah dan ada wadah seperti ini, mau memanfaatkan seadanya di rumah. Demonstrasi ini bisa Anda lihat ulang-ulang. Kalau ada teman yang misalnya juga akan menggunakan wadah yang sama, daripada Anda menjelaskan rumit, bolak-balik dan sebagainya, Anda juga bisa forward aja, Anda kirim saja video ini, karena video ini memang didedikasikan, ditujukan untuk menolong orang-orang yang mau menggunakan wadah ini dan melakukannya bahkan dengan mencicil. Gitu ya. Sukses untuk ekoenzim Anda. Kita bagikan ke banyak teman supaya bumi kita menjadi lebih sehat, lebih baik. Dengan melakukannya hal-hal kecil, tapi kalau dilakukan dengan cinta yang besar akan memberi manfaat yang besar.